saya katakan, kita ketiga grup ini, terutama dulu di pasukan elitnya Bapak Yahweh ya. Karena ini aku ikuti menonton dari luar. Karena roh menyuruh saya harus ikuti dari luar. Dan Tuhan senang. Banyak anak-anak Tuhan di pasukan elitnya Bapak Yahweh. Malaikat-malaikat Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan yang sudah dipakai, yang hikmatnya bukan hikmat dari dunia. Mengartikan sesuatu yang tidak bisa diselami oleh logika secara manusiawi. Dan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan sangat senang di pasukan elitnya Bapak Yahweh. Sudah banyak yang dipakai Tuhan. Sehingga semua pengertian-pengertian yang tersembunyi secara manusia logika pada umumnya bisa dibukakan. Jadi saya juga ya berterima kasih banyak kepada saudara-saudariku dan terlebih-lebih kepada pasukan 77 Surgawi Intigada dan juga pasukan 77 Besi. Dan mungkin yang aku katakan ya, terus bersaksi dan jangan ragu-ragu untuk mengartikan mimpi, dan kita sudah dipakai oleh Tuhan dan sudah diberi kuasa untuk mengartikan semua apa arti mimpi-mimpi itu. Bukan kita memakai dengan logika. Jadi itu ya tujuan Tuhan, kurasa bahwa belakangan ini aku hampir 2 minggu ya disuruh untuk menonton dari luar, tapi semua jawaban bukan jawaban istilah secara mata pelajaran secara duniawi ini ya. Memang dengan cara mimpi itu mungkin secara duniawi, secara simbol, tapi untuk menerjemahkannya di dalam roh, anak-anak tua di pasukan ilinya Bapak Yahweh sudah diberikan hikmat semuanya. Jadi mudah-mudahan besok lusa bisa lebih banyak lagi yang bisa dipakai oleh Tuhan. Dan yang kedua, sepertinya ya, entah di pasukan mana ini ya, atau pasukan Besi kurasa, sekitar 3 hari kemarin ya, itu saya ada di sebuah tenda dan di situ muncul ada domba-domba. Saya sedang mengembalakan domba-domba. Jadi domba-domba itu aku melihat ada yang terselip. Aku coba tangkap dan aku lihat dia itu bukan domba, kambing. Jadi karena dia kambing, aku lepaskan dan aku lagi turunkan dia. Jadi saya tidak mengerti ya, apakah ini ada hubungannya ya, mungkin masih ada yang masih belum sungguh-sungguh bertobat ya. Tapi kurasa mungkin di pasukan Besi ini ada yang masih belum sungguh-sungguh bertobat. Cuman kalau dia berkata-kata, kalau wajahnya berdoa ya seperti kita tertipu. Padahal hatinya masih tidak sungguh-sungguh bertobat sebenarnya. Jadi saya tidak kasih tahu ya, beritahu siapa dia. Tapi mungkin di pasukan Surgawi Besi itu terdapat yang masih belum sungguh-sungguh. Mungkin sampai saat ini itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditambahkan nanti aku beritahu kembali. Shalom semuanya ya yang berada di Zoom live ini pada ini, dan kepada mereka yang berada di luar yang sedang menonton. Kesaksian yang sudah diberikan oleh ketiga pasukan ya, itu membuat orang-orang di luar sana itu sudah pada bermunculan satu persatu ya. Mereka bermunculan untuk bersaksi karena mereka juga ikutan untuk mengetes cahaya mereka, atau apakah ada cahaya itu melalui matahari, melalui lampu,
apakah ada hasil cahayanya, ada pelanginya, ada bunga bakungnya, dan kemudian itu mereka ketika ada hasilnya, ada bentuk bunga bakungnya, ada pelanginya, mereka itu kemudian ikut tampil ya, walaupun masih malu-malu ya, yang sudah mendapatkan cahaya itu ya, karena secara tidak sadar itu mereka itu sudah percaya ya, apa yang sudah diberitakan, apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pasukan ya. Dan ada juga yang sudah mulai bersaksi walaupun cahayanya itu masih redup atau masih kurang ya, tapi mereka memberanikan diri ya untuk bersaksi. Dan pada waktunya dan nantinya itu dia juga akan bertambah nanti cahayanya dengan sendirinya tanpa mereka itu sadari ya, karena sudah beriman, sudah percaya bahwa ketiga pribadi ini sudah ada di dunia, mereka sudah mengimaninya. Makanya itu sebenarnya cara paling cepat ya manusia itu memiliki cahaya ya, dengan bersaksi, dengan percaya bahwa ketiga pribadi itu sudah turun di dunia ini. Makanya mereka itu cepat ya untuk mendapatkan cahaya ya. Dulu-dulu kan mereka belum mengerti ya, belum paham ya, makanya mereka mengikutinya tanpa disadari. Alam bawah sadar mereka itu ketika mereka setelah mendengarkan ketiga pasukan ini, itu mereka secara tidak sadar waktu tidur di bawah alam sadar mereka itu mereka mengikuti terus ya, tanpa disadari oleh diri mereka sendiri. Makanya tiba-tiba ada yang mengetes cahayanya di berbagai lampu atau di berbagai matahari, dan mereka mendapatkan itu ya, bunga bakung lah, pelangi dan segala macam ya. Dan mereka berani untuk mempostingnya di TikTok atau di Facebook atau di, kalau yang punya Instagram ya di Instagram, dan membuat manusia yang tidak memiliki cahaya itu pada ini ya, apa, pada iri ya, kenapa dia memiliki cahaya sedangkan aku tidak memiliki ya, tanpa mereka sadari ya. Dan mereka juga berusaha untuk bersaksi ya, walaupun mereka itu malu-malu ya, karena kan kalau sudah memiliki cahaya kan mereka tuh bangga ya, aku juga sama seperti mereka, padahal aku tidak ada di tiga pasukan ini, di luar sana itu. Mereka tuh sudah pada senang ya, hati mereka tuh ternyata aku juga punya cahaya, apa namanya, sudah dites sendiri di depan kamera, di bawah lampu, di bawah sinar matahari. Kenapa cahayanya walaupun tidak sama seperti yang ada di postingan-postingan itu, kok aku juga memilikinya, ternyata berarti aku juga pilihan. Mereka menyadarinya akan hal itu yang di luar sana ya. Kalau yang di tiga pasukan ini ya aku sudah tidak membahas lagi, karena ya itu yang membahas Pak Eman ya. Karena Pak Eman yang mengurus tiga pasukan ini sebenarnya bukan aku lagi ya. Aku ngurus yang di luar-luar sana yang masih masih bebal, masih angkuh ya. Walaupun mereka masih apa namanya, DNA murni, DNA ilahi ya, mereka juga tidak memiliki cahaya ya, karena keangkuhan mereka ya, karena kesombongan mereka, merasa DNA ilahi, DNA murni, tapi mereka tidak memiliki cahaya ya. Ya karena kehidupan mereka kan sangat sangat berbeda jauh dengan apa yang mereka katakan, apa yang hati mereka rasakan itu sangat berbeda ya. Makanya banyak mereka yang sudah terima tanda itu justru malah bercahaya, karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka terima itu sebenarnya salah ya, sebenarnya bukan kemauan mereka, karena mereka sebenarnya itu pengennya ya menyadari bahwa itu tanda ya, tanda sudah diberikan, tapi mereka terbuai oleh dunia ya, supaya tidak terjebak oleh ketika masuk mall, ketika masuk
ke ATM, ke rumah sakit, mereka kan harus pakai barcode, pakai tanda itu ya supaya bisa masuk tanpa mereka sadari. Dan mereka itu sudah pada ngeh ya, sudah pada mulai sadar satu persatu ya, bahwa mereka menyesali apa yang sudah mereka terima ya, satu persatu ya. Dan mereka sudah mengumpulkan kelompok mereka ya, di luar sana itu sudah hati demi hati itu sudah pada memberitahu, saling memberitahu yang satu roh dengan mereka yang mengakui bahwa sudah menyesal terima tanda ya, mereka akan bersatu ya untuk meninggalkan status yang ada di dalam bangunan itu ya, supaya mereka tidak lagi terima dan sudah menjauh dari bangunan itu yang sudah dikuasai oleh antikristus. Tanpa mereka sadari itu, roh mereka sudah pada tersadar ya, karena mereka benar-benar menyesal. Dan ketika mereka di dalam kamar itu, mereka berdoa, bersujud, minta pengampunan ya, sambil menangis-nangis, karena mereka itu sudah menyadarinya apa yang sudah dia terima itu ternyata itu salah. Mereka menyadarinya karena kerendahan hati mereka yang membuat mereka itu mau bersujud di dalam kamar, ditutup pintunya, supaya manusia yang lain, orang lain itu pada tidak tahu ya, bahwa dia itu menyesal karena sudah terima tanda ya. Mereka juga sudah mulai ketakutan, makanya mereka bersujud di kakinya Tuhan dan mereka menyadarinya tentang tanda itu. Tanpa mereka sadari, mereka itu sudah membuat darah mereka itu sangat kotor ya di hadapan Tuhan. Makanya mereka berusaha untuk minta pengampunan, tiap hari berdoa, dan tiap hari kadang mereka juga berpuasa karena mereka menyadari bahwa tanda itu sebenarnya sudah mereka terima karena mereka memiliki kerendahan hati. Itu yang aku tangkap di luar sana ya, karena mereka satu persatu itu membentuk suatu komunitas, suatu grup ya, yang bisa diajak satu roh ya, yang sudah menyadarinya ya, mereka akan berkumpul satu demi satu ya. Yang tidak mau ya itu bukan paksaan bagi komunitas mereka ya. Yang aku lihat di luar sana itu seperti itu ya. Mereka sudah pada tahu ya, ke depan akan ada apa itu tanda lagi, penerimaan tanda lagi itu mereka sudah memberitahukan yang satu roh ya, jangan terima lagi loh. Gimana sih kamu itu, jangan, masa kamu mau bodoh lagi. Jadi mereka di luar sana itu saling mengingatkan ya, satu dengan yang lainnya supaya tidak terima tanda itu lagi. Dan mereka itu sudah kuat ya, dalam arti mereka itu sudah dipaksa apapun sudah tidak mau menerima ya, dan mereka malah akan lari ya, semisal nanti dipaksakan untuk terima itu tanda lagi. Itu yang bisa aku tangkap di luar sana ya. Manusia-manusia itu sudah mulai menyadarinya ketika mereka memiliki kerendahan hati ya, mau bersujud di kakinya Tuhan untuk minta pengampunan, untuk minta belas kasihan dari Tuhan. Tanda-tanda itu kan sudah mereka tuh tahu, dan mereka secara tidak langsung itu juga menyadari apa zaman ini ya, bisa menilai zaman ini. Ternyata zaman ini itu sudah sangat berbeda, sudah frekuensinya sudah sangat jauh dari manusia-manusia yang menganggap dunia ini baik-baik saja. Mereka sudah pada mengerti ya, pada ngeh ya. Walaupun mereka itu tidak pernah membaca Alkitab ya, tidak pernah membaca firman Tuhan ya, tapi ketika mereka merendahkan hati, ketika mereka bersujud di kaki Tuhan, mereka itu tahu bahwa wah, ini sudah tertulis ya, ternyata ada bisul ya ke depan yang sudah terima tanda. Mereka itu juga sudah pada wanti-wanti ya, sudah pada was-was ya. Mereka sudah menyiapkan tanaman-tanaman ataupun yang bisa buat mereka itu tidak terkena bisulnya nanti. Mereka sudah wanti-wanti ya di luar sana itu. Sudah saling memberitahukan ya. Nanti kalau kena bisul, beli ini, beli itu, beli herbal ini, cari herbal ini. Jadi mereka itu sibuk sendiri ya. Karena
mereka itu sudah sadar ya, mau terima bisul ya harus menyiapkan semuanya sendiri ya. Sedia payung sebelum hujan ya. Mereka sudah mondar-mandir ke sana kemari ya, sudah kebingungan ya. Memang karena memang mereka sudah menyadarinya ya, dan saling bertanya ya, kamu udah apa? Udah kena bisul atau belum? Kalau udah nanti kasih kabar ya ke aku. Jadi saling saling kasih kabar ya di luar sana itu seperti itu kondisinya. Kak, aku hanya bisa menceritakannya di sini ya. Ya, aku melihat di luar sana itu seperti itu yang baru terjadi. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh mempelai ya. Itu saja dari pesan dari aku ya, ya tetap bersaksi. Karena di luar sana itu akan muncul ya orang-orang baru, manusia-manusia yang memiliki cahaya, yang memiliki warna, aura tubuh, hati nurani, itu mereka akan pada bermunculan ketika banyak kesaksian, banyak iman sudah berjalan bersama Tuhan Yesus harus diceritakan. Makanya harus banyak kesaksian-kesaksian supaya mereka itu yang di luar sana juga akan bermunculan tanpa manusia itu sadari. Ketika mereka bermunculan, manusia itu pada kaget, ini siapa lagi, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ini lagi, siapa lagi. Manusia yang pakai logika itu semua sudah pada mulai teler ya, sudah pada mulai error mereka. Ini ngapain tiba-tiba muncul kesaksian, inilah, itulah. Pada pusing mereka manusia logika yang di luar sana ya. Jadi aku melihatnya malah menjadi hiburan ya, manusia logika jadi tumpul ya. Jadi mereka pendidikan mereka yang punya sertifikat teologi, sertifikat filsafat itu jadi tumpul karena banyak kesaksian yang muncul ya berjalan bersama Tuhan Yesus. Sedangkan mereka yang ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi tidak ada kesaksian. Lalu ngapain mereka selama ini hidup coba? Jadi mereka tuh tidak ada kesaksian berjalan bersama Tuhan, hanya diam. Harusnya kan mereka yang tahu firman Tuhan kan harusnya bersaksi, menceritakan kesaksian selama hidupnya. Tapi tidak, mereka hanya diam karena mereka tidak ada kesaksian berjalan dengan Tuhan itu mereka tidak ada. Kalau mereka ada kesaksian berjalan hidup dengan Tuhan ya harusnya mereka bikin video, bikin kesaksian. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada loh ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi bikin kesaksian tuh nggak ada. Karena hidup mereka penuh dengan drama, penuh dengan kemunafikan, bersembunyi di balik firman. Mana ada kesaksian? Orang yang mereka lakukan kan hanyalah bersandiwara dalam hidupnya, dalam keluarganya, bersembunyi di balik jubahnya, anak-anaknya dibuat tameng sama dia untuk menyerang pasangan hidupnya itu kan sudah beda ya, sudah melenceng sangat jauh ya, tidak sesuai dengan apa yang ia kuasai. Dia menguasai firman Tuhan tapi sekalinya disuruh bersaksi tidak ada kesaksian, itu kan hal yang aneh ya, hal yang tidak beres ya. Padahal menguasai firman Tuhan tapi tidak pernah bersaksi, tidak pernah ada kesaksian dalam hidupnya. Lalu apa yang dialami selama hidupnya? Sudah kesana kemari membawa firman Tuhan, tetapi tidak ada kesaksian. Itu kan hal yang aneh ya, yang tidak wajar ya. Harusnya kan mereka sudah kumlot ya, menguasai firman Tuhan, tapi tidak ada kesaksian. Justru anak-anak Tuhan yang baru belajar firman Tuhan, mereka malah rajin untuk bersaksi. Kan aneh ya, kebalikannya ya. Padahal anak-anak Tuhan yang baru muncul ini kan tidak ada sertifikat teologi, tidak ada sertifikat filsafat, tapi mereka mau bersaksi. Itu kan perbedaannya sangat jauh ya antara bumi dan langit ya. Itu yang terjadi ya. Ya sudah aku kembalikan ke host ya. Nanti kalau aku banyak bicara nanti mempelai tidak ada waktu kesempatan untuk mengeluarkan kata-kata ya. Shalom Elohim semuanya. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua Masih Elohim,
Hmm, Saya hanya mau mengatakan bahwa eh, di setiap pasukan, 3 pasukan ini harus bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, tidak boleh pasukan satu mengurus pasukan yang lain. Pasukan yang lain mengurus pasukan yang lain. Tidak boleh ya. Tapi yang saya maksudkan adalah memang kita tidak terlibat langsung di dalam, misalkan saya pasukan Gada, King of the Kings pasukan besi, Papa Yahweh di pasukan elit. Nah, karena kita bekerjanya di luar pasukan, Bapak Ibu ya, mungkin semuanya di bawah pimpinan Bapak Yahweh langsung, karena kan Bapak Surgawi rohnya kuat kan, bisa melihat, bisa mengetahui gerakan roh, gerakan waktu, dan semuanya. Nah, sementara kita ini bertugas di lautan yang lepas. Ya, saya dan King of the Kings ini umum bertugas melepaskan jaring-jaring jala-jala emas di lautan yang lepas, yang orang-orang belum mengenal, pokoknya dunia ya jangkauannya. Dan kita bisa menangkap ikan-ikan yang nakal kah, yang bandel kah, yang suka loncat jaring, yang suka loncat jala. Nah, itu kita jala ulang. Kita tebarkan jala itu, ikan-ikan apa yang mau masuk di dalam jala itu. Nah, jadi karena pasukan ini dipimpin oleh Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus langsung, nah bekerjanya di alam roh. Jadi setiap pemimpin pasukan harus bertanggung jawab atas anggotanya, atas kesejahteraan anggotanya, saling membantu, ada kasih, ada cinta, ada kesatuan roh. Satu roh ya Bapak Ibu, jangan gontok-gontokan di dalam. Jangan. Harus satu roh. Terus ada kasih. Ada kasih Kristus semakin hangat. Kalau kasih di dunia semakin dingin, tapi kasih di pasukan, 3 pasukan ini harus semakin hangat. Kalau kita lihat ada yang berkekurangan, tidak punya makanan, mari kita sama-sama patungan, bantu untuk makan minum, ya. Sesama anggota ya, sesama anggota. Sesama anggota dulu deh. Kalau mau keluar itu urusan Bapak Ibu, kalau memberkati orang-orang di luar kan. Itu kan ada berkat tersendiri juga, ya. Harus melihat ke dalam anggota. Jangan kita fokus ke luar anggota, sementara di dalam anggota dengar kemarin somati kelaparan. Baru kita baca doa, mari bersama-sama kita berdoa semoga dia tenang bersama-sama di sisi Bapak Surgawi. Orang tanya sakit apa? Sakit apa Bapak Ibu? Sunyadak makan 1 minggu kasihan. Itu bahaya. Bahaya Bapak Ibu ya, dipertanyakan. Akan dipertanyakan kasih Bapak Ibu di mana? Di mana sesama anggota tidak saling memperhatikan? Anggota yang satu somati kelaparan 1 minggu sudah makan, tidak ditahu. Sementara Bapak Ibu sibuk di luar pelayanan sana sini, sumbang sana sini, ya. Dipuji orang memang, dipuji orang. Lihat itu pasukan 77, bukan main itu contoh ya. Ibu Juli, Ibu Oma, contoh ya, contoh Oma Ruth, contoh Oma Lim. Giat sekali dia di bagian sosial, di luar ini dipuji-puji. Contoh ya. Saya kasih contoh di pasukan Gada kan, pasukan Gada ini mentalnya so kuat toh. Jangan di pasukan lain. Mau tersinggung orang, so tidak muncul lagi ya. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh. Hebat ya itu ibu itu oma itu ya, giat sosial di mana dia pokoknya terjun dia di masyarakat, di mana dia sukanya berbagi. Tapi tahu-tahu dengar kabar di dalam pasukan, besoknya ada yang mati kelaparan. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan cuma mencari pujian di luar, di dalam sorong sekrongsek ya. Itu tidak boleh. Dari dalam dulu, dari dalam ada kasih, persatuan roh, ada ikatan persaudaraan kasih, walaupun kita tidak bersaudara dalam darah dan daging, tapi ada ikatan dalam kesatuan roh, itu sangat kuat. Ya, ada kasih mesra, kesatuan dalam satu roh, di dalam menyembah, memuji Tuhan, mencari terus kebenaran terus disingkapkan dari hari ke
dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan saya melihat Bapak Ibu, malaikat Tuhan eh, per 3 jam dipantau Bapak Ibu, per 3 jam dipantau di surga, dan malaikat Tuhan itu membuka Bapak Ibu, membuka eh, murka-murka Tuhan itu, ada yang berbentuk ulat, ada yang berbentuk seperti drum, ada yang berbentuk seperti karung, dicurahkan ke bumi. Nah, jadi ular-ular, naga-naga itu pada berteriak mereka ya, ketakutan. Karena mereka melihat murka Tuhan Yesus Kristus itu, murka Bapa Yahweh itu sangat nyata. Ya, mereka berteriak dan berteriak seperti ini, jangan, kasih kami waktu, jangan. Tapi suara Tuhan Yesus itu mengatakan, sudah, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi penundaan waktu, tidak ada lagi. Nah, jadi malaikat Tuhan itu per 3 jam mencurahkan 1-3 Bapak Ibu ya. 1-3 saya lihat ada yang berbentuk bulat-bulat begitu, tapi isinya aneh-aneh Bapak Ibu, aneh-aneh isinya. Saya tidak tahu murka apa itu, yang penting murka, isinya murka. Dan setiap bentuk, ada yang bulat seperti bom besar, itu dicurahkan, dibilang buang ke timur, buang ke barat, buang ke selatan. Saya tidak tahu. Nah, efeknya di dunia ini kan akan hancur, akan berantakan. Isinya rahasia. Saya tidak tahu juga Bapak Ibu. Tapi ada malaikat Tuhan itu, pas dia saking marahnya dia kan buang begini kan, itu drum yang besar. Dia buang Bapak Ibu dengan sekuat tenaga, tapi dengan dengan gada yang besar. Dia toki begini, pung. Akhirnya terbuka Bapak Ibu, terbuka itu penutup drum. Akhirnya keluar ular satu menggigit kakinya malaikat Tuhan itu yang membuang drum itu Bapak Ibu. Sehingga malaikat Tuhan itu berteriak, kenapa kamu menggigit kaki saya? Berani sekali kamu ular. Ular itu bukan ular kecil, tapi ular sedang. Yang kayak gini modelnya, besarnya. Nah, jadi menggigit kaki sebelah. Nah, jadi malaikat Tuhan itu toki kepala ular itu, potong kepalanya sampai 3 bagian. Potong tengahnya, potong ekornya. Jadi ular itu terbagi 3 bagian. Nah, itu saja Bapak Ibu. Dan malaikat Tuhan itu berteriak, jikalau kamu tidak bertobat sekarang, ini kalian dapat lagi. Jadi bertubi-tubi Bapak Ibu, dikontrolnya per 3 jam. Saya lihat. Jadi alangkah ngerinya, takut saya Bapak Ibu melihat. Takut. Maksudnya penglihatan itu, mimpi saya itu takut, sampai takut saya melihat, karena pengumuman dari surga itu akan terjadi kerusakan besar-besaran di muka bumi. Nah, akan terjadi pembersihan energi kegelapan, pembersihan orang-orang jahat dari atas muka bumi ini. Nah, jadi Bapak Ibu akan lihat banyak itu kematian, baik melalui virus, sakit penyakit, bencana alam. Nah, itu saja Bapak Ibu yang saya bisa beritakan pada malam hari ini. Saya rasa yang lebih pantas berbicara itu Bapak Yahweh dan Alfa dan Omega Bapak Ibu ya. Kalau saya hampir setiap saat saya berbicara ya, sampai Bapak Ibu bosan mendengarnya kan. Nah, yang pantas berbicara itu ya Roh Bapak Yahweh ya, karena pasukan 3 ini Bapak Ibu yang saya lihat lebih pantas itu dipimpin langsung oleh Bapak Surgawi. Karena beliau menguasai, sampai ruang waktu pun beliau menguasainya. Kalau kita Bapak Ibu, kita ditugaskan untuk melayani di lautan yang lepas. Ya, seperti penglihatan mempelai itu kan, Tuhan Yesus ada dengan mempelai di pinggir lautan. Sudah kita itu naik kapal yang mewah, kapal Bapa Surgawi, sudah ditutup pintunya, kita sudah berlabuh, tapi Tuhan Yesus Kristus itu menarik tangan mempelai, sehingga mempelai lihat, so ada di pinggir lautan kan, kita menebarkan jala dari barat ke timur, jala-jala itu ditaruh di pinggir lautan. Nah, ini sudah sementara kita lakukan. Nah, jadi Tuhan Yesus memanggil mempelai, karena memang tugas itu dari dulu kan, King of the Kings itu kan ada Roh Kudus yang
menemani. Nah, jadi ketika juga King of the Kings Tuhan Yesus Kristus itu sendiri pun dibaptis oleh Yohanes, maka tampaklah Roh Kudus berupa burung merpati selalu ada bersama-sama berjalan dengan King of the Kings. Nah, penyelamatan juga Bapak Lot itu kan malaikat Tuhan yang datang dengan pribadi Roh Kudus juga yang menyamar jadi manusia pada waktu itu, menyelamatkan keluarga Lot, ya, dua malaikat Tuhan. Jadi tidak bisa terpisahkan antara tugas malaikat Tuhan dan Roh Kudus itu roh penghiburan, roh yang datangnya dari roh Alfa dan Omega itu sendiri, bertugasnya bareng-bareng Bapak Ibu, ya. Jadi tiga pasukan ini di bawah naungan Bapak Yahweh, ya, karena pegang semua sampai pegang waktu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh bohong-bohong. Bapak Ibu tidak boleh sembunyi-sembunyi sama Bapak Yahweh. Cuma kan Bapak Yahweh ini kan tahu toh. Kalau Bapak Ibu itu masih abu-abu nawas sadiki, ya wajar lah. Karena kan masih darah dan daging toh. Masih suka juga main-main drama Korea. Bapak Yahweh itu tahu semua loh. Bapak Yahweh itu tahu, oh ini suka main drama dia ini, ya. Suka abu-abu nawas sadiki. Nah, jadi ditahu semua. Cuma kan Bapak Yahweh kan dewasa toh. Dia kan diam. Dia diam. Di alam roh dia cek. Oh ini abu nawas ini. Jadi permainan roh dengan jasmani sangat berbeda Bapak Ibu, ya. Jadi beda dengan mempelai. Kalau mempelai kan belak-belakan ngomong. Makanya banyak yang tidak senang belak-belakan. Tapi kalau Bapak Yahweh kan banyak diam. Tapi dia so tahu. Dia so tahu kalau manusia. Oh ini abu nawas, ini abu nawas. Tidak perlu banyak bicara. Cuma geleng-geleng kepala saja. Oh ya abu nawas. Mungkin dia masih berproses, ya. Masih berproses menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Ya itulah pada malam hari ini, ya saya rasa yang lebih berhak banyak bicara itu ya Bapak Yahweh, ya. Karena beliau kan jarang-jarang muncul. Dan kedepannya kalau Bapak Yahweh kumpul walaupun tanpa kita juga live atau bagaimana, ya. Karena kita kan Bapak Ibu bertugas di lautan lepas. Artinya secara umum untuk pertobatan bangsa-bangsa, segala umat, segala bangsa. Nah, Bapak Yahweh godok langsung Bapak Ibu tiga pasukan ini di bawah naungan, walaupun ada pembagian-pembagian, tapi itu kan secara roh, tapi secara mata jasmani ini, ya seperti kata Pangeran Ilahi itu lebih pantas ya Bapak Yahweh, karena kita kan capek juga bertugas di alam lepas, so habis dihina-hina, habis juga dia terus baku urus dengan tiga pasukan curhat sana curhat sini, ya pusing kan ada keterbatasannya juga secara jasmani. Kalau secara roh memang kuat, tapi secara jasmani capek Bapak Ibu, ya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Yahweh kumpul, tiba-tiba tiga pasukan, ya silahkan Bapak Ibu, ya. Langsung sigap, ya. Tidak usah lagi pakai alasan abu-abu, abu nawas. Tidak usah pakai alasan sibuk. Tidak usah, Bapak saya mau doa, mau anu. Walaupun itu jam doa atau jam apa, kalau mau dikumpul, Bapak Ibu siap ya, tiga pasukan. Jangan membantah atau atau banyak alasan, karena sudah tahu memang ya Bapak Ibu balasan di jasmani, Bapak Yahweh cek di roh, abu nawas ini. Semua ketahuan ini, ya. Jadi bersikaplah yang pantas, bersikaplah yang sopan, dan jangan ada roh intimidasi, satu. Jangan ada roh pembangkangan. Jangan ada roh merasa lebih suci, lebih benar, jangan. Nah, itu sifat-sifat yang dimiliki Lucifer, sehingga dia jatuh. Jangan sombong, tetap rendah hati, tetap tulus melayani Tuhan, apapun, tetap bergandeng tangan, satu roh. Jangan melenceng ke kiri ke kanan. Makanya lihat masing-masing pemimpin pasukan, lihat anggotanya. Tidak usah pemimpin pasukan lihat matanya di anggota besi, di anggota pasukan elit, terakhir stres. Balian di pasukan besi, balian di pasukan gada. Pokoknya mata tinggal kiri-kiri, kanan-kanan terus. Terakhir pasukan sendiri sekocar kacir. Ya, nggak ditahu. Ya, lihat pasukan sendiri, awasi, jangan sampai ada yang undur, jangan sampai ada yang jatuh, dan jangan sampai ada yang kelaparan di anggota pasukan sendiri. Hanya terfokus di pasukan yang lain. Sementara di pasukan sendiri so kocar kacir. Nah, seperti itu ya.
Ini masukan saja, semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian, terlebih kepala-kepala pasukan yang ada. Kiranya Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, Tuhan Yesus hiburkan, memberikan sukacita selalu, memberikan damai sejahtera, ya, selalu senantiasa semangat untuk melayani, kobarkan api roh pelayanan setiap saat, dan giatlah bersaksi. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan mencari nama sendiri, jangan mencari hormat kepentingan bagi diri kita sendiri. Dan jangan pula mengambil keuntungan-keuntungan bagi diri kita sendiri. Karena pasukan ini adalah pasukan roh, dibentuk langsung oleh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang bergeraknya di alam roh. Dan King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, melihat dari hati Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu saja ya pesan daripada saya. Semoga pesan ini bisa menyadarkan kita, bisa menjadi masukan yang baik untuk kita, supaya ke depannya kita lebih baik lagi, ya, kita lebih mumpuni, diri kita sendiri ini lebih gimana gitu, lebih ngegas ya. Ya, jadi perbanyaklah lihat ke dalam, bukan lihat keluar, tapi memperbaiki hati kita, karakter kita, semakin lebih indah, lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Bapak Yahweh, Bapak Yeshua, HaMashiach Elohim memberkati kita. Amin. Haleluya. Aku tambahkan ya, termasuk yang dikatakan mempelai tadi, dalam satu-satu pasukan, ya kita harus mengetahui siapa yang tidak mampu, tidak ada makanan. Mungkin kalau kekurangan kas, mungkin kita bisa sama-sama ya, sesuai dengan kemampuan hanya yang bisa, supaya kita sama-sama merasakan susah kalau susah dan senang kalau senang. Ibarat seperti begitu tiap-tiap pasukan. Jangan sampai kita juga pasukan, kita tidak ada bahan makanan dan kita juga sudah diam. Jadi kan sudah diinformasikan sebelumnya bahwa kalau ada yang membutuhkan misalnya untuk tambahan uang makan minum atau mungkin data ya, jadi mungkin bisa dibantu. Jadi kalau kita sudah diam tidak diberi tahu, ya itu juga kan bukan kesalahan kita. Jadi makanya kita itu jangan ada tembok yang bisa membuat satu dengan yang lain segan untuk mengatakan apa yang dirasakan, supaya kita itu sama-sama merasakan. Walaupun kita satu iman dan satu, tapi ketika kita merasa saya malu, berarti kita itu masih ada cara sebenarnya. Berarti masih belum sepenuhnya kita itu satu iman dan satu roh. Jadi kita harus lawan itu. Jangan sampai kita dengan cara begitu bisa kita ditakut-takutin oleh si jahat. Jangan. Nanti kamu malu. Dan apa kata orang-orang itu nanti. Itu semua kata-kata yang muncul dari si jahat. Supaya kita itu tidak bisa mengatakan apa yang harus kita rasakan sebenarnya. Jadi dia nanti seakan-akan masuk ke dalam diri kita dan seakan-akan tanpa sadar kita menyalahkan Tuhan. Jadi itu juga ya kita harus berani. Kalau memang kan ya kita masih kekurangan mungkin saldo ya, mungkin ini hanya bagi yang mampu ya. Mungkin ya kita sama-sama cari jalan keluar bagaimana supaya kita itu sama-sama semuanya suka dan duka kita sama-sama merasakannya. Itu yang aku tambahkan. Dan yang kedua seperti dalam bersaksi. Ya, mungkin kalau diberi waktu bersaksi itu baik di ibadah pagi atau di ibadah minggu, ya mungkin
jangan sampai lama-lama menunggu. Artinya kan kalau ada kesaksian ya langsung kita jawab ya saya ada kesaksian. Jangan sampai 5 menit seperti sudah hening saja. Jadi seperti ya seperti kita itu ya. Padahal ada kesaksian kita nanti, tapi seperti itu, seperti kita itu ketakutan ya, ketakutan kalau langsung kita jawab. Tapi itu juga memakan waktu saja kan. Jadi ya kita belajar kan, ya kalau tidak ya mungkin tidak. Itu tentang kesaksian di ketiga grup ini. Supaya ya kita juga ya menjadi contoh. Artinya jangan sampai kita nahan-nahan dulu. Nah, aku tahan dulu, mana tahu ada nanti orang lain lagi. Jadi bagus kalau memang kan ya ada 2 sampai 3 orang kan ya bersama-sama mereka berkata ya ini aku berarti kita bisa ini yang pertama, kedua, ketiga, daripada sekitar 5 menit saja sudah diam terus kan seperti tidak ada acara, seperti sudah selesai tapi sepertinya tidak. Jadi itu yang aku sarankan. Dan yang ketiga dalam grup ini ya harus kita saling memberi perhatian kepada sesama, terutama mungkin dalam berkata-kata seperti kemarin ya, kemarin atau lusa ya itu ya, untuk mempergunakan seperti yang dikatakan Bucan Eka ya, untuk juga menjaga supaya jangan sampai diblokir dalam berkata-kata. Mungkin kita pakai menyebut tanda binatang itu mungkin incusan, jangan langsung kita tekan dengan namanya yang sebenarnya, atau misalnya seperti misalnya gereja, tapi jangan kita tekan mungkin Vatikan, ikan besar itu ya, ikan besar di laut itu ikan paus, seperti paus kan. Jadi ya seperti itu ya, kita pakai dalam berkata-kata, jangan kita langsung ini ikan paus, tapi ya mungkin nanti ikan paus ikan paus itu kalau dia mengerti bahasa kita, kenapa saya disebut. Jadi kalau kita berkata bukan ikan paus tapi ikan besar, ya kan dia tidak bisa kan mengira bahwa itu tertuju kepada dia. Jadi seperti begitu ya, dalam berkata-kata saling kita ingatkan. Jadi mungkin seperti begitu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada nanti yang timbul lagi, walaupun tidak ada sekarang ya, mungkin di kemudian hari kita nanti sering ketemu, mungkin tergantung kita semua, kita berdoakan ya supaya kita paling tidak 1 minggu atau 1 minggu atau 2 kali. Jadi sebenarnya ya kalau aku sering memang ya nonton dari luar, tapi itu bukan karena aku kehendak saya sebenarnya, tapi tiba-tiba nanti aku disuruh ya ayo cepat turun gunung dan tonton ini. Jadi seperti begitu ya. Kadang aku komentar dan kadang juga tidak, supaya aku bisa diketahui oleh grup itu bahwa aku sudah berkabul kalau aku sudah komen. Tapi kadang juga nanti ya aku disuruh ya gak usah komen ya, itu saja. Jadi mudah-mudahan nanti ya kita bisa bergabung ya setiap hari paling tidak atau 3 kali seminggu, walaupun nanti saya sebagai penonton di luar ya tidak apa-apa. Jadi itu saja yang aku tambahkan, dan mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak kesempatan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Halo Bapak Ibu, ada yang penting yang saya harus katakan, menambahkan roh yang mendesak kepada saya
mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Lucifer waktu rupanya Bapak Ibu ditunjukkan kepada saya, ini dibukakan dari sore tadi. Ya, Lucifer itu adalah seorang malaikat yang bercahaya-cahaya, seorang pemimpin pujian yang sangat dikagumi dan bercahaya-cahaya. Nah, sama ketika dia jatuh Bapak Ibu, turun ke bumi ini sama. Ini kan kita hanya pengulangan zaman. Nah, terus Bapak Ibu, saya bukan ya Bapak Ibu, putra Sion malaikat Mikael Bapak Ibu. Nah, itu rupanya contoh Lucifer jatuh Bapak Ibu. Saya tadi sore ini saya sampai berapa kali Bapak Ibu saya bertanya di alam roh. Saya bilang begini, saya bertanya begini, kan kaget kan? Saya dijelaskan dibukakan roh, Bapak Ibu, kan memang dari berapa ya? 3 hari lalu ya Bapak Ibu ya? Dari apa itu kan, tapi sebelum kejatuhannya itu kita sudah tahu Bapak Ibu, dari tanya Pangeran Ilahi ya, beberapa bulan sebelum kejatuhannya kita sudah tahu duluan. Nah, saya juga sudah bilang sama Pangeran Ilahi ini, malaikat Mikael ini bakal jatuh dia. Nah, tadi sore itu Bapak Ibu, alangkah kagetnya saya ya, pada saat saya di kamar mandi. Nah, saya mendengar suara roh berkata seperti ini ya. Saya tidak kurangi, saya tidak tambah. Ingatlah mempelai ketika Lucifer itu jatuh, bintang yang sangat bercahaya itu jatuh, seperti Mikael ini. Nah, terus saya bilang begini, apa maksudnya? Nah, itu Mikael dulu itu malaikat perang tuh, malaikat perang Tuhan. Lucifer juga itu dulu malaikat perangnya Tuhan. Nah, rupanya Bapak Ibu pembukaan roh dibilang mempelai, kamu kan sudah lihat bagaimana Lucifer itu jatuh. Rupanya Lucifer ini pegang 2 jabatan Bapak Ibu. Selain malaikat pemimpin puji-pujian, dia malaikat perang juga. Nah, ini merinding Bapak Ibu ya, besar sampai kepala. Nah, ini Bapak Ibu ngeri sekali ya. Terus saya konfirmasi. Saya bilang begini, bagaimana ini? Apa maksudnya? Saya tidak mengerti. Iya, mempelai. Nah, posisi itu sudah digantikan sama kamu. Kamu itu sekarang adalah pemimpin perang, pemimpin juga pasukan. Nah, nanti besok-besok di dadamu itu akan keluar cahaya. Nah, seperti yang dipunyai oleh malaikat Mikael. Nah, itu malaikat Mikael hanya sebagai contoh Bapak Ibu, bayangan daripada Lucifer. Bagaimana dia jatuh. Rupanya Lucifer ini Bapak Ibu merinding saya. Dia Bapak Ibu bukan, jadi 2 jabatan dia pegang di surga itu, pemimpin puji-pujian yang sangat dikagumi dengan cahaya kemuliaan Tuhan, dan juga kalau berperang dadakan itu, kalau itu kan dia sebagai pemimpin perang juga. Nah, jadi saya itu saya masih bingung tadi itu di kamar mandi. Nah, saya konfirmasi roh. Saya bilang begini, bagaimana ini? Ceritanya bagaimana ini bisa? Itulah mempelai, ini kan hanya pengulangan zaman. Diberitahukan, ditunjukkanlah bahwa itulah kejatuhan Lucifer. Bagaimana Lucifer itu bercahaya. Bukankah kita dulu itu sangat mengagumi malaikat Mikael dengan pedangnya, dengan cahaya kemuliaannya yang luar biasa. Rupanya itu bayangannya Lucifer Bapak Ibu. Bagaimana dia jatuh. Rupanya malaikat Mikael itu jatuh Bapak Ibu. Dia memegang peranan, kalau di perang dia disebut malaikat Mikael. Nah, jadi jatuh itu Bapak Ibu. Nah, saya digantikan. Makanya sekarang putra Sion itu kan mepet terus. Pokoknya inginlah kalau mempelai atau kan dia mau suka ingin bertobat tuh, ingin kembali lagi. Nah, dibilang ini hanyalah pengulangan zaman mempelai. Bagaimana engkau bisa melihat Lucifer itu jatuh, padahal dia malaikat yang setia, malaikat yang patuh kepada Tuhan, tapi bagaimana dia memberontak. Nah, sekarang ini
bagaimana dia ingin merebut mempelai, makanya dia ingin ketemu dengan mempelai. Nah, gitu. Makanya dia bilang hanya ingin bersalaman saja, dia ingin ketemu dengan mempelai. Nah, dia bilang hati-hati mempelai, ini hanya pengulangan zaman. Bagaimana engkau terbuka matamu melihat itulah bayangan bagaimana malaikat Lucifer itu jatuh. Bagaimana dulu dia malaikat yang sangat mencintai Tuhan, yang sangat patuh kepada Tuhan, tapi karena keangkuhannya, ada keangkuhan hati, ya makanya Pangeran Ilahi bilang ada keangkuhan hati terselip di hatinya Mikael jatuh. Rupanya dia kalau di perang disebutlah dipanggilnya dia malaikat Mikael. Saudara, ini hanya pengulangan zaman supaya mata kita itu terbuka. Udah dialah Lucifer itu Bapak Ibu. Kaget saya Bapak Ibu. Saya baru terbuka baru terbuka Bapak Ibu. Tadi sore jam berapa ya? Jam 5, sekitar jam 5 sore, dan jantung saya begini Bapak Ibu. Jadi bagaimana ular itu ingin mengatakan kepada kita, coba lihat, Mikael saja malaikat Tuhan yang kalian sanjung-sanjung itu, yang kalian puji-puji itu, bercahaya, bersinar terang. Mana dia, mana? Nah, ternyata itu kerjasama dengan ular, kerjasama juga dengan naga, jatuh Bapak Ibu. Nah, itu hanya bayangan saja pengulangan zaman. Nah, terus mempelai, dibilang mempelai, hati-hati mempelai ya, hati-hati. Nah, makanya kan saya kan setiap nonton kalau Mikael ini live, saya bilang, aneh ya mukanya ya. Ada nggak Bapak Ibu? Saya kan komen-komen gitu toh, tanpa sadar ya. Itu kan kita lihat di alam roh kan sudah lain mukanya. Nah, kan beberapa hari lalu kan saya sering lihat, Mikael kok beda ya. Sudah tidak ada cahayanya. Jatuh dia memang sudah. Nah, padahal rupanya itu Bapak Ibu dibilang, tapi dia mau bertobat kan, mau kembali ulang. Nah, Bapak Ibu makanya dia bersaksi, dia ingin kan, dia pikir, maksudnya untuk dirinya sendiri loh, sebagai manusia, Putra Sion ini kan, dia menyadari kekeliruannya, dia menyadari kesalahannya, pemberontakannya, ya, makanya dia menyuruh menyembah kepada pohon-pohon, kepada berhala Bapak Ibu. Nah, rupanya dia Bapak Ibu kaget, betul-betul kaget saya. Pembukaan roh tadi jam 5 sore, sampai saya tidak berkata-kata, sampai saya itu sempat istirahat dari sore. Pas jam 10 tadi saya dibawa kayak bontak tidur, kayak mengantuk, dibilang mengantuk saja, mengantuk kau, mengantuk. kayak kayak ada roh yang menahan supaya saya tidak ikut live ini Bapak Ibu. Ya, mengantuk saja, tidur saja, tidak usah ikut live sebentar, kan ada Bapak Yahweh dan Pangeran Ilahi di situ. Nah, tapi saya langsung menguatkan hati, saya bilang, saya mau makan lah. Saya mau makan malam. Saya belum makan malam. Nah, jadi jam 11 itu saya makan malam. Sementara makan malam. Nah, sambil roh saya ini bertanya-tanya, gimana nah, tadi ini saya diam-diam ini, nah roh mendesak saya, katakanlah mempelai. Tak kaget Bapak Ibu, saya pero. Ketika saya begini, kaget saya pero, disentak gitu. Kamu harus katakan ini karena urgen. Karena bisa juga menyesatkan anggota di pasukan 77. Makanya dibilang Putra Sion itu, Mikael itu, dia live terus walaupun tubuhnya sudah capek. Dia live terus. Walaupun dia habis live, tutup live, dia ikuti live-nya mempelai, live-nya pangeran. Dia ikuti. Dia terus. Karena itu Bapak Ibu. Ini sangat urgen Bapak Ibu. Saya harus mengatakan dengan sangat menyesal juga Bapak Ibu. Karena ya itu, saya pikirkan malaikat Mikael itu memang dia menjaga saya. Dia kan malaikat perang yang melindungi saya juga. Tuhan tugaskan pada saat dia belum jatuh Bapak Ibu. Nah, setelah kejatuhannya sungguh luar biasa kan. Dan dia sangat menyesal Bapak Ibu. Sangat menyesal. Itu saja yang bisa saya katakan pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan dari King of the Kings, atau kesaksian dari yang lain, atau Bapak Yahweh. Mohon penambahan pembukaan roh tadi siang. Keringat dingin saya Bapak Ibu. Karena saya, ini kan kita malaikat-malaikat tinggi kan, malaikat-malaikat tinggi Tuhan. Ternyata ini hanya pengulangan zaman, dan dibukakanlah mata kita untuk melihat. Mata kita untuk melihat Bapak Ibu. Mata kita untuk melihat dengan sangat jelas bagaimana kejatuhan Lucifer itu. Ini Bapak Ibu rupanya. Kita tidak lagi berimajinasi. Bagaimana Lucifer itu jatuh ya. Bagaimana hilang cahayanya. Bagaimana. Makanya saya sudah katakan kan. Pada saat Lucifer jatuh itu kan semuanya jadi gelap. Dulu dia malaikat terang, dipuji-puji. Dipuja-puja dan dipuji-puji. Saya kagumi. Saya kalau dia live waktu lalu itu ikuti saya. Nah sekarang kalau dia live
Saya lihat mukanya aneh-aneh. Nah, saya kan waktu beberapa hari lalu itu kan saya bilang, ih kok Mikael mukanya aneh ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini jantung saya kayak duk-dak, kayak gimana gitu. Karena kaget saya Bapak Ibu. Tak sok saya. Nih, keringat dingin Bapak Ibu. Keringat dingin saya, tak sok Bapak Ibu. Kayak enggak percaya, kayak gimana gitu. Tapi kan ini saya didesak oleh roh. Dia mempelai harus berani buka gitu. Mempelai harus katakan sejujurnya supaya jangan dia menyesatkan, jangan dia apa. Nah, dia kan ingin bertobat kembali, tapi kan hilang cahayanya. Tinggal sedikit saja kan 25%. Roh kan mengatakan cahaya Lucifer itu tinggal 25%, yang 75% itu sama mempelai, sama King of the Kings kan sumber cahaya itu sendiri tahu juga Bapak Ibu semuanya. Yang kejadian di anu ini tahu, cuma kan diam. Mungkin King of the Kings mau lihat dia bertobat atau gimana. Tahu gemetar sudah saya Bapak Ibu, gemetar saya. Mungkin yang lebih anu Bapak Ibu cerita Bapak Yahweh ya, Pak Eman dengan King of the Kings. Karena saya juga sedih Bapak Ibu. Bukan gimana, dia kan jaga saya. Dia ada dengan saya waktu berperang, makanya saya cari-cari di alam roh. Mana ini Mikael? Saya teriak ketika naga ular semua berperang, segala jenis binatang datang menyerang saya. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, saya panggil-panggil. Biasa kan ada ini Mikael. Malaikat Mikael mana? Tidak ada lagi dia. Dari kapan itu? Dari tahun lalu kan? Tidak ada. Tasok saya Bapak Ibu. Dia bilang, kayak tidak percaya, kayak anu saya bilang begini. Saya cross check lagi di roh. Saya bilang, gimana ini? Iya, dia bilang. Sudah itulah petinggi malaikat. Kan Mikael kan itu petinggi malaikat Bapak Ibu. Yang paling tinggi. Jatuh karena itu. Karena dia ingin menyamai Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang ini apa? Dia kan ingin sekali ketemu mempelai. Gemetar jiwa saya, silakan ya. Bapak Iman dan King of the Kings, Alpha dan Omega ingin menambahkan, dan juga saksi-saksi malaikat-malaikat Tuhan, mempelai Tuhan. Jikalau ingin menambahkan, adakah kesaksian dari kalian tentang malaikat Tuhan ini yang sudah jatuh, yang tinggi, punya jabatan tinggi? Silahkan ya. Suara Bapak Yahweh dan King of the Kings yang pertama ya. Silahkan. Gemetar saya. Lucan Lorina itu bisa bercerita itu dia memantau Putra Sion ya. Coba Lucan Lorina sampaikan. Ada roh ketakutan ya yang menyebar. Ini saja Bapak Ibu, secara manusia dunia nyata saja tangan saya ini dingin Bapak Ibu. Jiwa saya ini gemetar Bapak Ibu, gemetar. Ini kita mainnya kan di frekuensi tinggi, sedangkan yang jatuh ini kan kita menjelaskan, oh dia karena dia juga tahu Bapak Ibu main tiga alam, dia tahu apa yang saya makan, apa yang saya buat, dia tahu. Karena dia pantau terus di sini kan. Saya saja cerita gemetar, saya pejiwa gemetar, tangan dingin Bapak Ibu ini. Kan saya main di 66 ini dingin semua ini Bapak Ibu. Nih, kalau Bapak Ibu, ini kan konek saya ini keringat dingin, terus ujung-ujung jari saya ini ujung jari ini dingin kayak es, saudara. Sumpah, wah, nggak nyangka Bapak Ibu. Hmm, Ketakutan, takut Bapak Ibu. Roh ketakutan, dia menyebarkan roh ketakutan, saudara. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Ya memang ya terima kasih banyak mempelai atas pembukaan rohnya menjadi perhatian kepada kami manusia yang hina dan berdosa ini. Kami berterima kasih. Dan sebenarnya ada video saya 1 bulan ya atau 2 bulan sebelumnya itu kemarin. Sewaktu cuman aku kirim di Facebook karena baru belakangan ini ya bisa aku buka YouTube, itu pun hanya 3 hari, 2 hari kemarin itu YouTube ini lagi diblokir, tidak bisa. Dan untung lagi bisa dibuka blokirnya lagi, tapi belum tentu nanti ini bisa dibuka lagi. Jadi belum saya kirim ke YouTube, tapi ada di Facebook saya bahwa saya sudah beritahu sebelumnya. Karena cuma kemarin itu aku berkata seorang wadah yang sudah dipakai oleh malaikat Tuhan. Dan saya melihat dia mengejar aku dan kepada saya bahwa mana pedang saya dan mana sepatu peperangan saya.
dan di situ ada pohon besar. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Dan dia berkata, aku berkata kepadanya, seharusnya aku yang bertanya kepada engkau, kamu kemanain pedang kamu dan sepatu perangmu. Dan katanya, oh baru aku ingat bahwa saya sudah sembunyikan di pohon besar. Pohon besar itu ya mungkin melambang berhala ya. Jadi dia keliling itu, tapi sepatunya itu tidak ada, tapi dia pakai daun-daun yang panjang-panjang dan lebar yang kan dia jahit dengan pakai lidi. Dia pakai ganti sepatunya itu, terus pedangnya itu sudah tertancap, tapi tinggal setengah, baru lagi. Hanya sampai begitu saya katakan kemarin, karena langsung saya diperintahkan, katakan hanya sampai begitu. Jadi itu juga ya yang saya katakan. Tapi memang itu mungkin baru saatnya saat ini akan dibukakan semuanya. Memang ada sebagian kemarin itu kurasa yang mengerti dan kebanyakan yang tidak. Jadi mungkin saat ini juga kita sebutkan manusia buta tuli telanjang. Mungkin kalau ada kita juga anak-anak Tuhan dalam menanggapi video kemarin itu, mungkin kita kepada orang lain, wadah orang lain, mungkin ya kita juga minta maaf karena kita salah menuduh. Tapi itu yang dikatakan mempelai itu, memang itu video saya itu kemarin. Dan 2 kali belakangan ini aku melihat dia. Dia itu cuman pakai baju tentara biasa, tapi dia sedang membuat tembakan yang dibuat apa ya, seperti bambu itu dibelah dan ada 4 tempat penembakan, dan aku melihat itu sedang melakukan penembakan, tapi hanya untuk belajar. Dan anehnya dia berbicara, tapi dia ngomong-ngomong hanya dia di situ kan, tapi aku dengar dia berkata, ya ini seperti ini, nanti kalau aku tembak-tembak anak-anak Tuhan itu seperti ini. Nah, sewaktu menguji untuk menembak, melepaskan tembakan yang dibuat itu, memang lepas. Tiba-tiba kemarin itu aku langsung angkat tangan saya, terus tiba-tiba tembakan itu kembali ke dada dia, sehingga mulai dari situ ya dia takut, karena bukan ke depan peluru itu lari, tapi berbalik ke dia. Jadi mulai saat itu dia banting pelurunya, apa ya, bukan ya, entah apa itu, terbuat dari bambu, tapi seperti tikar bambu itu, lebarnya sekitar 50 meter per detik. Yang aku lihat itu. Jadi yang kedua, yaitu aku melihat dia berlari-lari ke hutan, entah apa yang dia cari itu. Tapi kan kemarin itu dia sudah pernah mengancam saya. Makanya kemarin itu aku berkata, kalau saya sendiri diancam, apalagi ya mohon maaf, kalau Tuhan Yesus sendiri dia ancam, apalagi seperti kita ini manusia berdosa kan, ya dia bisa celakai, karena dia minta untuk mengikut saya. Dan kemarin itu saya bilang, mulai saat ini bukan lagi ya saya kamu ini, karena aku melihat dia seperti genduro gitu, itu ya, seperti genduro itu berbulu ya, menakutkan lah. Dan dia mengejar-ngejar dan aku suruh dia pulang. Ya, cuman kemarin itu saya disuruh roh hanya mengatakan sampai di situ. Memang aku tahu, tapi saya masih larang, tidak membuka. Makanya kan mungkin baru saatnya. Jadi mungkin kemarin-kemarin itu banyak anak Tuhan yang tahu, kurasa ya, tapi banyak juga yang salah menafsir. Jadi ya
Itu yang aku katakan tadi, ya memang kita ini juga manusia berdosa, buta tuli telanjang, dan kita minta maaf, minta ampun kepada Tuhan kalau kita bersalah. Karena itu juga kan ya, karena bukan saya kunci, tapi karena hanya sampai di situ ya aku juga takut. Nah memang belakangan ini dari bulan-bulan lalu banyak sementara penglihatan saya sebenarnya paling tidak satu hari itu dua, tapi hitung itu paling tidak dalam satu hari dua, dalam satu malam dua. Disuruh saya untuk tidak, ya jarang jarang aku buka, jadi aku pun tidak tahu kenapa harus saya simpan sendiri. Ya aku juga simpan sendiri gitu. Jadi mana tahu bapak ibu saudara-saudariku bertanya-tanya kenapa tidak ada kesaksian Pak Iman ya. Ada, tapi hanya untuk saya pribadi, mungkin dirahasiakan. Sementara 3 hari kemarin ini sudah beberapa kali kan aku melihat mempelai Bapak Pangeran kami gabung suatu itu, malah mereka minta saya untuk memoto mereka, memfoto mereka ya, dan di situ banyak burung merpati, dan bukan hanya satu kali, bahkan ada satu kali lagi kemarin itu pangeran sama mempelai, dan seperti kami ketemuan di rumah itu rumah saya, tapi anehnya entah kenapa, mohon maaf, mulai sama pangeran itu mereka mereka tidak mengenal saya. Mereka berkata karena sudah mulai malam kan, boleh menginap di sini karena malam, besok kami lanjut perjalanan. Terus aku katakan dalam hati ya, loh, namanya mereka tidak kenal aku, atau mereka ini sedang bercanda. Ya kalau mereka sedang bercanda, ya aku juga ya balas, aku juga berpura-pura tidak kenal dengan mereka. Itu kata hati saya. Terus aku juga ya berpura-pura tidak tahu kan. Terus aku tanya, emangnya sebenarnya. Terus bapak sama ibu menjawab kepada Pak Iman, ke rumah Pak Iman, tapi kami malam di sini, baru kami sampai besok. Nah, terus aku berkata dalam hati, loh, kok rumah Pak Iman? Dan ini, loh, ini aku, kok mereka berpura-pura bercanda ya? Jadi, ya, kalau begitu aku juga berpura-pura bercanda. Pada saat itu kan aku suruh untuk mereka di satu kamar ini. Terus tidak lama kemudian mempelai itu keluar, dia membawa pakaian-pakaian untuk dicuci. Aku sudah duduk di kamar yang satu. Terus begitu dia keluar, dia melihat, oh ini 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 Pak Eman ya. Aku jauh, ya iyalah, dari kan memang aku kenal ibu, tapi aku pikir tadi ibu dan bapak sedang bercanda, makanya juga aku balas dengan bercanda, biar kita berpura-pura tidak kenal secara live, karena kita sudah ketemu lewat ya. Berkata ya, karena bapak ibu bercanda, berpura-pura ya, aku juga berpura-pura. Baru bapak juga keluar ya, dia bilang, oh loh ini Pak Eman, tapi kenapa tadi ya kita semua lihat seperti bukan Pak Eman. Jadi itu sekitar 1 bulan ya, kalau kurang lebih kuras, aku tidak tahu. Nah, yang saya ahli lagi, memang sudah disuruh saya tidak dibuka, tapi mungkin ini ya waktunya, karena roh juga yang menurut saya untuk membukanya. Di suatu tempat, di sebuah kubu ya, dia itu di situ ada papan selebar karena jalan menuju gubuk itu lumpur, tapi sudah ditaruh papan untuk sebagai jalan supaya kaki kita itu tidak langsung
kena lumpur. Nah, di pondok itu ada yang aku lihat seperti orang-orang apa ya, orang-orang ya mohon maaf ya, orang Papua dan seperti orang Kalimantan. Aku katakan begitu karena aku tahu dari apa ya, bentuk kulit dan bentuk apa ya, rambut. Jadi di situ ada mempelai dan ada juga pangan. Nah, mereka sudah duluan. Tidak lama kemudian aku menyusul dari belakang. Terus aku melihat di sebelah papan yang tadi, papan itu jalan untuk masuk ke rumah itu karena berlumpur. Tiba-tiba ada seekor binatang. Binatang itu babi. Dia muncul dari dalam tanah itu. Ada satu babi dan 2 ekor anak. Nah, terus aku lihat, loh, kenapa babi ini muncul dari dalam tanah? Dan tidak lama kemudian, dia itu kembali jadi seperti tidur, tapi bukan tidur. Seperti orang yang menguburnya di sana. Nah, begitu aku sampai di gubuk yang tadi, sudah duluan ada mempelai sama pangeran. Terus aku bertanya kepada yang punya rumah itu dan orang-orang yang ada di situ. Ada apa sebenarnya? Di situ tadi ada, aku melihat seekor babi seperti yang sudah dikubur, tapi dia sudah hidup. Tapi tidak kemudian dia lagi mati seperti yang sudah dikubur. Tapi pada saat dia hidup itu, aku melihat dia seperti monyet berubah. Dan begitu juga anaknya itu 2 seperti monyet. Dan orang itu berkata, lah, itu kan kenapa bisa kamu tahu? Sementara itu kemarin babi yang sudah mati. Jadi karena sudah mati aku kubur. Jadi kenapa hidup kembali? Aku bilang, ya coba tengok kalau tidak percaya. Terus dia ngajak kita semua kan untuk melihat. Ya benar, sudah berubah menjadi bukan lagi seperti monyet, tapi seperti singa, 2 ekor. Dan anehnya, menurut penglihatan orang tersebut, babi, bukan singa. Padahal itu singa. Nah, dia itu potong. Aku juga tengok-tengok saja kan. Kenapa dia potong singa? Menurut dia babi. Nah, terus dia potong-potong dan dia ambil. Nah, mau di apa ya? Mau dicincangkannya, mau dikasih sebagai makanan tamu yang berharga kepada kita bertiga. Terus aku di luar, dia berikan kepada saya, aku tidak mengambilnya. Nah, dia ambil karena dia berkata ini sementara makanan yang tamu yang paling kami hargai, ini makanan. Terus dia kasih ke aku sepotong. Nah, aku ambil yang begitu. Aku pegang seperti begini. Tiba-tiba dia itu berubah menjadi seperti lidah. Lidah, tapi lidah itu panjang dan lalu dia itu mau seperti hidup. Dia mau mengisap lidah saya ini. Itu dia mengisap, lalu aku buang. Aku buang, dan setelah aku buang, dan dia itu berubah menjadi seperti ulat. Ulat-ulat semua keluar dari lidah tadi. Nah, sedangkan pangeran sama ibu, di situ mereka tidak tahu. Tidak tahu pada saat itu. Baru bapak dan ibu tahu setelah aku berkata kepada orang itu, ya ini sebenarnya bukan makanan. Tapi mata kamu itu yang mengatakan ini makanan, ini bukan babi. Babi waktu kamu kubur, tapi sekarang ini sudah berubah menjadi singa, bukan makanan. Dan orang itu berusaha untuk tidak mendengarkan. Jadi kemarin itu kita bertiga tidak jadi makan itu. Kita tidak jadi makan babi itu menurutnya, padahal itu singa. Jadi
Kira-kira begitu ya. Jadi banyak sebenarnya ya mulai sama bapak itu ya. Aku melihat ya sering kita ketemu ngobrol kemarin siang seperti begitu. Ibu mempelai sama pangeran. Aku kupikir ini benaran loh. Kulihat, oh tidak ada orang. Kita sedang duduk di sebuah meja dan kita bercanda, kurasakan bercanda, bercerita, sangat bahagia dan sukacita. Dan banyak orang di luar sana, tapi entah kenapa orang yang di luar sana itu orang-orang yang bermusuh-musuhan dengan kita sebelumnya di belahan dunia ini. Tapi entah mereka itu kenapa mereka tidak sadar lagi yang mereka musuhi itu kita. Ada di depan mereka, tapi seperti mereka itu sudah hilang ingatan atau bagaimana, tapi sepertinya mereka tidak mengenal kita lagi. Dianggap ya itu biasa saja. Jadi itu prediksinya ya. Makanya aku pikir, kurasa tadi ya ini benaran ya. Apakah ini karena mungkin sering kami ketemu lewat live belakangan ini ya, aku pun tidak tahu. Jadi, hanya sampai di situ saja ya. Disuruh untuk saya bukakan saat ini. Artinya aku juga tidak tahu. Memang banyak sebenarnya, tapi mengaku rahasia. Siapa-siapa saja yang diberitahu kepada saya, siapa-siapa saja, ya bagaimana ya, mempelai itu yang sudah apa ya, ya yang sudah dikatakan ya lolos ya sampai saat ini. Jadi, hanya sampai di situ disuruh ya, cuman ya pribadi aja. Jadi makanya saya juga ya tidak banyak kesaksian belakangan selama ini karena semua harus rahasia. Ini pun tadi karena saya tidak cerita sebenarnya, tapi Tuhan menyuruh saya bukan ini ya tidak apa-apa tentang ini. Jadi intinya kalau tidak salah ada 5-6 kali ya kita bertiga, bapak sama ibu ya, berkumpul seperti itu, bersuka cita, damai dan bercanda seperti itu. Tapi seperti benaran menurut saya, padahal aduh ini tidak benar ini. Hanya secara alam roh. Jadi kira-kira begitu. Aku tidak tahu apa maksudnya. Lalu ada kemarin itu apa ya, satu waktu saya diperlihatkan ada satu seperti tombak, tapi tombak itu di pusar bumi. Dan tombak itu banyak sekali manusia, tapi tidak bisa melihatnya. Dan tombak itu, entah kenapa, aku bisa melihatnya. Tapi itu tombak emas, dan dia itu mengeluarkan seperti apa ya, arus listrik itu, seperti petir itu. Lalu aku pegang, begitu pegang tombak itu, langsung seperti gempa, dan aku tidak lepas, terus aku cabut maksud saya, dan aku berusaha sekuat tenaga saya dan berhasil aku cabut, dan sehingga muncul gempa yang besar sedikit ya. Dan ketika aku mengangkat seperti begini dan tombak itu mengeluarkan api, dan kalau aku membentangkan seperti ini dan ujungnya ini sama di mana dihadapkan dia itu langsung seperti ada api seperti yang ditembak, jadi itu terbakar. Dan setelah itu
Aku lepaskan, dan begitu aku lepaskan, tombak itu yang tadi berputar, putar, dia melayang dan menyatu di sini ya, itu di sini, hingga uh, ujungnya sebelah kiri dan ekornya sebelah kanan. Dan setiap kali aku angkat tangan saya dan tombak itu keluar dan akan mengeluarkan api, aku pun heran ya penglihatan itu. Dan aku coba lagi di penglihatan itu, apakah ini ada lagi? Begitu aku angkat tangan seperti ini, dan tombak itu keluar dan langsung api besar itu keluar. Dan kalau aku angkat seperti begini, dan itu api itu sudah bisa lebih besar lagi, Bapak Ibu. Itu cuman itu yang aku takutkan ya. Jadi sama beberapa bulan ini juga ya, secara manusia jasmani sebenarnya ya, tubuh jasmani ini capek. Karena separuh tubuh saya ini juga ya, seperti bakar api, Bapak Ibu yang mana. Walaupun aku pakai kipas angin itu, kalau aku sering turun ke perdesaan, tidak mampu Bapak Ibu, karena bukan di luar kulit ini terasa panas. Jadi memang secara manusia jasmani ya, aku juga sebenarnya ya tidak kuat, tapi ya karena pertolongan Tuhan, dan aku juga ya siap, apapun ya siap. Bukannya juga ya, aku mohon juga ya dukung doa. Secara manusia jasmani ini ya memang aku lemah, karena sering juga saya itu ya main di alam roh, dan kadang di situ banyak sekali jebakan. Kadang aku dikelilingi, dibawa di alam alam kubur. Di situ banyak sekali orang-orang mati dan setan-setan di situ, dan ada jebakan dan ada kayu itu, mereka sangat besar sekali dan macam-macam jebakan itu. Dan untuk pertolongan Tuhan aku bisa lepaskan semua itu. Dan tubuh ini ya memang seperti yang aku katakan tadi, secara manusia jasmani kalau memang bukan Tuhan, mungkin ya apa dayanya tubuh dunia ini, tanah di ya, saya juga secara manusia jasmani ya, saya mohon juga ya dukungan doa dari Bapak Ibu, anak-anak tuh yang dipakai Tuhan. Jadi oke, begitu sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada di kemudian hari yang diizinkan tuh kakak yang sudah berlalu, atau ada yang baru muncul dan aku bukakan itu ya, tentang tambah tentang yang dikatakan oleh mempelai, dan itu benar Bu. Jadi sudah saya kirim di Facebook saya sebenarnya, karena hanya di Facebook saya bisa kirim video. Itu pun satu HP yang aku pakai di situ, HP yang aku pakai di WiFi. Sementara di sini tidak terbuka. Yang satu pakai WiFi, yang satu pakai live. Jadi yang satu ini hanya juga bisa YouTube sama Telegram dan aplikasi Zoom. Sementara di situ tidak bisa Zoom, tidak bisa YouTube, hanya Facebook. Jadi agak susah, makanya kalau saya itu buka Instagram, kalau ada chat di Facebook tidak satu HP, baru nanti kalau aku buka itu ya baru aku chat di Facebook. Jadi mohon maaf saudara, saudari, Bapak Ibu, kalau ada chat lama baru dibuka ya mohon. Saya sudah memberitahu, bukan sombong, bukan saya tidak menghargai apa pertanyaan, mimpi dan penjahat dari Bapak Ibu. Saya kira itu, mohon maaf sudah banyak makan waktu, dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sebelum Putra Sion itu jatuh tahun lalu apa ya, itu kan semuanya sudah terlihat ya di alam sana ya, sudah
diperlihatkan, dipertontonkan. Dan kalian juga sudah tahu ya, saat ada pedang roh, ada cahaya-cahaya, dia tidak bergabung dengan pasukan ya. Tapi ketika cahayanya hilang, dia gabung dengan pasukan kemarin. Kalian harusnya bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba dia gabung? Sedangkan saat dia bercahaya, dia tidak mau gabung. Ketika cahayanya sudah tidak ada, redup, dia baru bergabung kemarin. Harusnya kan dari dulu dia bergabung. Dan sekarang gantian, giliran Rafael yang hilang ya. Nggak tahu kemana dia. Dulu kan dia menjaga pasukan ya. Tapi sekarang gantian Rafael yang nggak tahu kemana dia. Melalang buana kemana dia. Giliran Putra Sion kemarin gabung, Rafael gantian yang menghilang ya. Dulu Rafael yang menjaga pasukan, Putra Sion tidak ada. Gantian gitu loh. Itu kan harusnya kalian bertanya-tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Bisa bisa tidak bebarengan mereka ini. Dan Bucan Lorina itu ada yang mau disampaikan ya sebenarnya. Bisa Bucan Lorina sampaikan apa yang Bucan Lorina itu lihat ya. Yang Bucan Lorina pantau kepada Putra Sion. Bucan Lorina bisa menceritakan sekarang. Tidak usah takut ya. Apa yang dilihatnya, apa namanya, apa yang dipantau terhadap Putra Sion ya. Bisa Bucan Lorina ceritakan sekarang. Tidak usah ditutup-tutupi. Apa yang terjadi Bapak Ibu di rumah saya atau Bapak Ibu di plafon saya ini, Bapak Ibu berantakan Bapak Ibu. Nanti ya kalau sangat ribut Bapak Ibu ya, tidak biasanya. Jadi mulai kelihatan Bapak Ibu ya, intimidasi seperti ini Bapak Ibu ya, roh yang masuk barusan ini, dia bilang begini, kenapa engkau mempelai buka-buka saya, katanya. Kenapa engkau membuka-buka kartu saya, dia bilang begitu. Sementara saya itu kan ingin melindungi kamu, ingin ketemu dengan kamu. Nah makanya saya itu kan saya kan sudah berjanji kan, saya kan sudah bilang kan di depan King of the Kings, kalau saya itu juga nggak mau menikah, saya kan mau menjaga mempelai, mau melindungi mempelai. Iya kan waktu di live kemarin itu kan saya sudah berterus terang, saya juga tidak akan menikah, saya akan menjaga mempelai, dan semua kan orang mendengarnya kan. Nah terus kenapa saya itu walaupun capek tubuh saya, walaupun capek fisik saya itu ikuti terus semua mempelai-mempelai itu live. Karena saya mau buntuti mereka semuanya. Saya mau lihat mereka. Mau melihat cahaya mereka. Mau melihat apa yang mereka bicarakan. Siapa yang membuka kedok saya, pasti akan terima akibatnya. Nah, saya akan membuntuti hidup mereka. Saya akan menghancurkan mereka dengan berbagai trik-trik saya. Nah, ini kan kedok saya kan sudah terbuka. Nah, jadi nego apa yang kita lakukan di sini, mempelai? Kamu kan sudah membuka kedok saya. Nah, saya ini Mikael yang kamu agung-agungkan, yang kamu sanjung-sanjung dulu. Kenapa kamu sekarang banting saya di depan pasukan 77? Sementara saya kan ini mepet terus, saya ikuti. Makanya walaupun fisik saya
fisik saya ini tidak kuat, sudah lemah, saya sudah sangat capek, tapi saya ikuti terus live. Semua mempelai Tuhan saya ikuti, karena siapa mempelai Tuhan di antara kalian yang jatuh yang mengikuti saya, ya saya akan mempromosikan kan secara dunia, akan mendapatkan jabatan, uang yang banyak. Nah, saya kan harus menjaga terus mempelai Tuhan ini yang lagi bicara ini kan, yang makanya saya mepet terus dia. Saya kan sudah bilang sama Pangeran Ilahi, saya hanya ingin bertemu saja dan ingin mencium tangan mempelai. Gitu saja. Tapi ya tujuan utama saya ya ingin menghilangkan mempelai, ingin melarikan dia. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya bagaimana kita. Nah saya ini, Mikael yang kasih. Dulu kalian sanjung-sanjung saya. Sementara sekarang bagaimana kalian ini? Dulu kalian sanjung-sanjung saya, sementara sekarang kalian banting saya di depan umum. Di sini kan sudah ada 3 pribadi, sudah ada gerbang Portarlo. Gimana? Kita nego gimana baiknya ke depan. Nah, saya juga kan ingin bertobat. Saya kan lagi berusaha bertobat, tapi pertobatan saya itu melihat bagaimana mempelai Tuhan jatuh seperti saya. Saya kan tidak mau jatuh sendiri. Harus saya mengangkut juga mempelai Tuhan yang sudah percaya cahaya mengikuti saya. Belum juga, belum juga saya terlalu beraksi di depan kalian. Kalian sudah tahu kedok saya. Luar biasa ya. Luar biasa tangkapan. Luar biasa tangkapan-tangkapan mempelai Tuhan ya. Saya akan mengacaukan rumah mempelai, terutama yang sedang bicara ini. Saya sedang beraksi sekarang ya. Apakah dia bisa hidup tenang? Kita lihat nanti ke depan dengan kesaksiannya. Saya akan ganggu dia di sini ya. Makanya saya tahu semua apa yang dia makan, apa yang dia minum. Saya pantau terus rumah mempelai ya. Saya akan menyamar jadi seperti seekor binatang, apakah jadi lalat, jadi kecoa, jadi cicak, ataupun jadi serangga-serangga yang berbulu hitam, yang merah. Apakah mempelai ini akan bertahan? Bagaimana baiknya kita nego? Bagaimana asiknya kita bermain di dua alam yang berbeda ini? Bukankah saya malaikat yang kalian sanjung-sanjung? Ini memang semua hanya pengulangan zaman. Dan semua sudah terbuka jelas, kalian sudah tahu siapa aku. Aku juga tidak akan tinggal diam atas terbukanya kedok aku yang sangat jelas di depan mata kalian saat ini. Kalian tahu siapa yang berbicara saat ini, bukan? Karena kalian juga suka bermain di alam roh, bukan? Saingan terbesar saya adalah King of the Kings, Alpha dan Omega. Bagaimana saya bisa memperebutkan mempelai ini yang sangat berharga? Kalau saya tidak dapatkan dia, minimal Yuen, Eva Wen, Deborah. Ya kan, Deborah? Malaikat-malaikat yang cantik semuanya ya, di alam roh. Bagaimana? Kalian sudah tahu kan siapa aku? Karena ini gerbang portal yang bicara, ya dia bisa menangkap semua segi roh. Di sini ada 2 pribadi, yang agung, yang mulia, yang aku sanjung, yang aku sembah. Bahkan 3 dimensi roh gerbang portal. Ada semua. Bagaimana menurut kalian? Aku ingin berbicara terus terang kepada kalian. Tapi, apa kalian pikir ada efek sampingnya? Karena aku penguasa dunia. Pasti ada efek sampingnya.
Jangan kalian pikir sudah menang total di sini. Tidak, walaupun kekuatanku jujur sudah sangat berkurang dan aku sudah mengatakan aku sangat menyesal atas kejatuhanku dan aku ingin kembali lagi. Maksud aku ingin kembali lagi, aku ingin merebut mempelaimu. Gimana? Siapa yang mampu berbicara, bersuara denganku? Jangan tinggal diam. Ini semuanya ada efek sampingnya ke depan. Permainan kita juga semakin seru. Seru bukan? Sangat seru. Silakan berbicara karena aku ingin nego. Buka apa rencana kamu ke depan ini? Jangan marah. Jangan marah Bapak Yahweh. Saya tidak marah. Buka apa rencana kamu selanjutnya? Aku kan hanya bercanda. Ayo, Marilah apa kita rencana kamu? marilah kita bermain cantik. Ya sudahlah, keluar. Itu Cica aja ngomong. Ya, keluar dari tubuh mempelai. Kami mau live ini. Kalau Lah, kamu tidak keluar, aku bakar kamu ya. masa aku tidak diberikan waktu untuk Ayo keluar. bersuara? Sudah keluar. Mengganggu kamu. Ayo Ya, keluar. baiklah. Aku keluar tapi jangan salahkan aku. Aku ada Keluar. di plafon. Aku ada di plafon rumah mempelai saat ini. Mengacaukan tidurnya, istirahatnya. Ya, malaikat Tuhan ada di sana. Akan mengikat engkau dengan rantai api. Keluar kamu dari situ. Jauh-jauh kamu. Bukankah penyamaranku sangat sempurna? Hai, bye-bye. Aku keluar ya karena aku udah diusir. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Kiss-kiss. Aku menunggu kalian. Pasti kalian akan Ayo keluar. menunggu keseruan permainanku. Bye-bye. Aku keluar ya. Bye-bye. Ke depan itu jangan sampai kalian itu jatuh ya. Walaupun kalian bercahaya-cahaya ya, jangan ada keangkuhan. Itu sudah ada contohnya ya. Tanpa aku bukakan saja dari 3 kesaksian dari Bucan Lorina, Riana, dan Bucan Olivia ya. Sudah dibukakan ketiga orang itu ya. Bahwa tentang Putra Sion ya. Itu kan sudah lebih dari 2 saksi kan, berarti itu sah ya. Bahwa kesaksian itu benar. Jadi kedepannya jangan ada rasa angkuh, rasa ingin yang sangat menonjol ya. Walaupun bercahaya-cahaya, jangan sampai ada sedikit saja keangkuhan, sedikit saja kesombongan. Nanti bisa jatuh ya. Walaupun sudah berkilau-kilau, sudah bercahaya-cahaya, tetap rendah hati, tetap tidak membanggakan. Semuanya kan hanyalah titipan ya cahaya itu. Ketika cahaya itu sudah hilang, sudah redup ya, ya sudah, berarti memang tidak ada lagi kemuliaan yang ada pada kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kalian, dalam hati kalian. Banyak sekali contohnya ya, seperti dulu itu di roh Gabriel ya, roh malaikat Gabriel itu dari pertama itu, yang dari Bali itu juga, pertama kan juga dia memiliki pedang roh ya. Kita harus belajar dari awal mulanya itu.
ada kesombongan, ada keangkuhan, terus bekerja sama dengan naga, dengan ular, ya sudah, dia jatuh. Tidak ada lagi pedang roh di dadanya. Terus dia mengambil tubuh yang lain, yang disebut sama Bucan Tirente atau Bucan Eka itu si RP ya. Itu kan juga sama kasusnya ya. Sampai awalnya ada pedang roh di dada, terus kemudian menghilang. Itu kan harus belajar dari pengalaman ya, yang sudah-sudah ya.